Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Darajat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Langsung saja ke soal yang pertama. Apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Tujuan utama dari investasi adalah mengembangkan uang atau aset yang dimiliki agar nilainya bertambah di masa depan. Jadi, orang atau perusahaan menanamkan uangnya sekarang supaya bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Tujuan investasi bagi individu. Yang pertama, menyiapkan masa depan, seperti untuk pensiun atau dana pendidikan anak. Yang kedua, menambah penghasilan, misalnya lewat dividen atau bunga dari investasi. Yang ketiga, melindungi nilai uang agar tidak habis dimakan inflasi dari kenaikan harga-harga. Kemudian, mewujudkan mimpi tertentu seperti beli rumah atau liburan. Kemudian, tujuan investasi bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keuntungan atau profit. Yang kedua, mengembangkan usaha, misalnya membuka cabang baru. Yang ketiga, beli peralatan atau teknologi baru agar produksi lebih cepat dan murah. Yang keempat, mengalahkan pesaing di pasar supaya lebih unggul. Untuk perbedaan tujuan individu dan perusahaan. Untuk individu, yang pertama untuk kebutuhan pribadi di masa depan, yang kedua lebih berhati-hati dengan risiko, yang ketiga fokus pada stabilitas keuangan pribadi. Untuk perusahaan, yang pertama untuk pertumbuhan dan keuntungan bisnis, yang kedua bisa ambil risiko lebih besar untuk hasil besar, yang ketiga fokus pada daya saing dan ekspansi usaha. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan? Jawabannya, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat bisa jadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Karena yang pertama itu dapat menambah pengetahuan masyarakat. Kalau masyarakat, terutama petani, mendapat pendidikan tentang cara bertani yang baik dan sehat, maka hasil panennya bisa lebih banyak dan berkualitas. Kemudian, membuat masyarakat lebih mandiri. Dengan diberi pelatihan dan bantuan usaha, masyarakat bisa mengelola pertaniannya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Kemudian, lebih siap menghadapi perubahan. Orang yang terdidik lebih mudah beradaptasi jika ada perubahan cuaca, gagal panen, atau kenaikan harga bahan makanan. Kemudian, paham makanan bergizi. Pendidikan juga membuat orang tahu pentingnya makanan sehat, bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga bergizi untuk tubuh. Kemudian, anak muda mau bertani. Kalau anak muda diajarkan bahwa bertani itu penting dan bisa menghasilkan uang, mereka jadi tertarik masuk ke dunia pertanian. Jadi, kesimpulannya, pendidikan dan pemberdayaan bikin masyarakat lebih pintar, mandiri, dan kuat dalam menjaga ketersediaan makanan untuk masa depan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Yang pertama itu dapat mengurangi pengangguran. Dengan menjadi wirausaha, seseorang bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Ini sangat membantu mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Wirausaha mendorong orang untuk mandiri secara finansial. Dengan usaha yang berhasil, mendapatkan meningkat dan taraf hidup pun bisa menjadi lebih baik. Kemudian, mendorong inovasi dan kreativitas. Entrepreneur biasanya berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Hal ini bisa mendorong inovasi produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian, membangun daya saing bangsa. Semakin banyak wirausaha yang sukses, semakin kuat pula perekonomian nasional. Ini membantu Indonesia bersaing di tingkat global. Kemudian, memanfaatkan potensi lokal. Wirausaha bisa mengembangkan produk lokal, budaya, dan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Ini membantu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daerah. Yang terakhir, membentuk mental tangguh dan mandiri. Seorang entrepreneur belajar untuk tidak mudah menyerah, berani mengambil risiko, dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Sikap ini sangat penting untuk kemajuan pribadi dan bangsa. Kesimpulannya, sikap entrepreneur penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan inovatif, yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih, semoga bermanfaat.